Alhamdulillah. Terus pundi kabare Bapak Ibu? Saya sedaya sehat nggih? Dalam. Alhamdulillah sehat semuanya. Terlihat juga ya, terlihat wajah dari Bapak Ibu yang terlihat cerah, cerah ceria. Baik Bapak Ibu, nuwun sewu sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan saya minta maaf. Nuwun sewu, di sini saya bukan untuk menggurui, saya di sini hanya ingin belajar bersama dengan jenengan. Saya yakin jenengan di sini juga sudah hebat-hebat semuanya. Sebenarnya saya di sini juga belajar. Jadi di sini saya tidak menggurui. Sekali lagi saya di sini hanya belajar. Baik Bapak Ibu, supaya nanti kita lebih semangat lagi hari ini, nanti kan paling nggak sampai jam 2 siang, lebih baik kita ice breaking dulu, bagaimana Bapak Ibu, setuju? Nah, mohon untuk berdiri terlebih dahulu, kita senam ikan berenang-renang. Nah, ini senamnya Bapak Ibu TK. Bapak Ibu bisa diikuti gitu makanya ya. Coba dari ini. Ada proses daerah situ. Maaf
Aduh ya, bentar ya, ini laptopnya kok laptop. Ya, Bisa dipindah ke Facebook, ini ada laptop. Tapi baik pindah. Pakai baik sekolah gue. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bertemu di SDN 1 Supenuh dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Oh iya, iya, mohon maaf Bu ya. SDN Supenuh ya, nggak pakai satu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti kita ada 3 materi ya di sini. Yang pertama yaitu tentang budaya positif, yang kedua yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga pembuatan media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ini sudah masuk di kurikulum Merdeka. Untuk SDN Supenuh ini sudah ikut IKM deh. Kelas 1, 2 sama kelas 4, 5 ya. Berarti di sini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka, jadi ya selama ini Bapak Ibu. Baik, bagaimana? Ada yang bisa dibantu? Sampun baik. Selama ini Bapak Ibu, menurut saya ya, selama ini ketika kurikulum Merdeka diluncurkan, yang menjadi incaran Bapak Ibu itu ternyata hanyalah perangkat pembelajarannya saja, ya. Bagaimana menyusun mana TP-nya, mana ATP-nya, mana modul ajarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sibuk untuk menyiapkan perangkat pembelajaran itu, menurut saya, tanpa mengetahui esensinya, begitu. Yang di sana-sana, kalau SDN Supenuh tidak ya kayaknya ya. SD yang jauh itu. Nah, padahal di kurikulum Merdeka itu yang paling penting itu ya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menerapkan kemerdekaan itu kepada anak didik kita. Jadi bagaimana kita itu bisa merdeka, anak didik kita juga bisa merdeka dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nah, salah satunya Bapak Ibu, supaya kita bisa menerapkan kurikulum Merdeka, bisa menjadi guru yang benar-benar menghamba kepada siswa. Kalau kata KHJ, kita itu dalam mengajar harus menghamba pada siswa, harus berpihak pada siswa. Jadi apapun yang kita lakukan itu tujuan utamanya adalah siswa. Bukan karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, bukan hanya sekedar melengkapi administrasi, bukan. Jadi kita itu adalah ibaratnya adalah seorang petani ya Bapak Ibu. Kita ini petani dan anak didik kita ini adalah benihnya. Benih ini yang nanti kita tanam, kita rawat setiap hari dengan penuh kasih sayang, dengan sentuhan-sentuhan kita supaya mereka bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik. Baik, nah salah satunya yaitu ini Bapak Ibu ya, dengan menerapkan budaya positif. Sudah sering mendengarkan ini Bapak Ibu? Sering ya? Budaya positif. Nah, ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada budaya positif ini Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma
paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kalau di sini ada guru penggerak mungkin sudah tidak asing lagi dengan ini ya. Nah, jadi dulu Bu Yayu ya angkatan 5. Terus bareng sama saya kemarin saat saya jadi pengajar praktik. Baik. Nah, mungkin ini akan berulang-ulang Bapak Ibu, berulang-ulang jenengan dengarkan, tapi yang diharapkan itu adalah materi budaya positif ini benar-benar merasuk ke dalam hati Bapak Ibu sedoyo ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar menerapkan budaya positif. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu ya, materi di guru penggerak yang paling mengena bagi saya itu adalah materi budaya positif ini. Jadi dari 10 modul yang menurut saya paling menampar saya, bahkan saya waktu pertama kali mengikuti guru penggerak itu saya sampai nangis gara-gara saya mendapatkan materi budaya positif ini Bapak Ibu. Karena apa? Selama ini saya itu ya namanya guru ya, saya itu sudah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid saya. Jadi saya ikut diklat sana, ikut diklat sini, tujuannya itu satu, supaya saya bisa jadi guru yang baik. Ternyata apa? Ternyata saya itu banyak melakukan kesalahan. Jadi banyak praktek-praktek yang saya terapkan pada anak didik saya itu ternyata salah. Makanya di situ saya itu benar-benar terpukul dan benar-benar nangis. Oh ternyata selama ini saya itu salah. Jadi kami harapkan ya, saya harapkan ini Bapak Ibu di sini juga seperti itu ya. Jadi nanti kita benar-benar menerapkan budaya positif ini di kelas kita, di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, kita buang paradigma lama. Jadi sekarang itu sudah tidak ada zamannya ya Bapak Ibu pembelajaran secara konvensional. Oke. Yang seperti apa Bapak Ibu pembelajaran konvensional itu? Pembelajaran yang berpusat pada guru yang jadi pusatnya. Sekarang itu dibalik Bapak Ibu, yang jadi pusat itu adalah siswanya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah ini itu kita harus mengemasnya. Sekarang itu kita diminta untuk mengemas pembelajaran berpusat pada siswa dan sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi makanya kita sekarang mengenal pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita itu sekarang jangan nggak ada lagi guru menerangkan saja, siswa suruh nulis, setelah diterangkan disuruh mengerjakan tugas. Itu sudah tidak zamannya lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus pinter-pinter mengolah kelas kita supaya anak didik kita itu benar-benar mendapatkan materi pelajaran sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi memang agak rumit Bapak Ibu ya, tapi ya ini adalah tugas kita. Kita sudah berkomitmen menjadi guru, apalagi kita yang sudah PNS dan bersertifikasi ya. Kita sudah berkomitmen menjadi guru, jadi ya kita harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Apalagi ya Bapak Ibu, kita itu tergolong kalau saya bandingkan dengan pegawai-pegawai lain ya, kita ini termasuk pegawai yang paling enak. Jam 12 sudah bisa pulang, jam 1 sudah bisa pulang. Jangan lihat kalau pegawai bank itu sampai adik saya itu sampai jam 9 malam. Jam 6 malam baru pulang. Jadi kalau kita bandingkan dengan mereka itu sebenarnya kita itu
apa ya, kita dengan waktu sampai jam 12 saja itu kalau kita maksimalkan mengajar dengan sepenuh hati itu insya Allah sudah bagus Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan sampai kita menyia-nyiakan murid kita ya Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar memperhatikan profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Yaitu caranya ya dengan cara pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan P5 itu ya. Ada proyek, nah itu kita gunakan untuk menanamkan profil pelajar Pancasila pada anak didik kita. Bapak Ibu sudah bisa itu ya, jenjang profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama, tahu Bapak Ibu? Lagunya begini, belajar Pancasila beriman. Sahabat ya, baik kita bersama-sama sambil bertepuk tangan supaya lebih ceria Bapak Ibu biar gak sepanan ini. Baik Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu Jenjang Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kayaknya Bu Sri sangat UNJ sekali. Bu Sri bisa dipimpin di depan Bu Sri, mau Bu Sri? Ayo Bu Sri. Oh Bu Sri deh, Bu Lestari, mau Bu Sri? Ayo tak perlu. Bu Dwi? Berarti nama jenengan kayak nama sami dengan Bu Sri, sami dengan saya. Berarti dipanggil Bu Lestari saja. Baik Bapak Ibu, TK-nya TK Lestari. Oh berarti jenengan yang mendirikan berarti. Oke. Baik, jadi itu ya Bapak Ibu, kita harus mengubah paradigma kita, yaitu menjadi paradigma baru, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita banyak sekali miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Kita banyak melakukan konsep-konsep yang salah. Yang pertama, ilustrasi guru bisa mengontrol siswa. Jadi kalau dulu itu saya menganggap bahwa saya harus bisa mengontrol anak saya. Anak didik saya harus nurut sama saya. Menyebarkan ini sama ya, ini dan cemburu, betul. Jadi yang ranking 1 itu sebenarnya dia juga terhukum Bapak Ibu. Terhukumnya bagaimana? Kalau suatu ketika ternyata misalnya pindah kelas, ternyata dia itu dapat peringkat 2, di situ dia itu seperti tidak terima. Dia akan, bahkan ada itu anak yang sampai nangis-nangis gara-gara dia nggak dapat peringkat 1. Apalagi yang peringkat paling bawah. Nah, itu mereka itu malu campur. Kalau diketahui sama orang tuanya itu sudah dikaploki di rumah. Nah, ini yang kasihan. Jadi sebenarnya sistem ranking ini menyiksa anak-anak. Jadi makanya di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu kita dianjurkan untuk tidak lagi menggunakan sistem peringkingan. Jadi karena apa? Karena anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi mungkin di pelajarannya dia itu nggak pintar, tapi ternyata dia punya bakat lain, olahraga atau mungkin pintar menghafal Al-Quran, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kecerdasan anak itu yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya semua anak itu adalah pintar. Jadi semua anak itu pintar. Jadi nggak ada siswa bodoh.
Tinggal kita yang sebagai guru ini yang harus pinter-pinter mengarahkan mereka. Mereka ini, oh ini pinter matematika, berarti akan kita kuatkan di matematikanya. Oh ini pinter seni, berarti kita kuatkan di seninya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, orang tua, guru berhak memaksa. Apakah Bapak Ibu masih memaksa anaknya? Sedikit kadang masih ya. Jadi kalau hilaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak hilaf nggak maksa ya. Tergantung ya Bapak Ibu. Di sini maksudnya memaksa itu memaksa, misalnya ini anaknya ternyata dia itu pinter seni. Kalau anak saya itu kan pinter seni Bapak Ibu ya. Itu kan anak saya. Anak saya itu pinter seni, tapi saya itu sebenarnya punya keinginan sekali. Anak saya itu pinter matematika. Jadi itu keinginan saya, Bu. Dan anakku gak pinter matematika, itu kan keinginan orang dewasa. Dan anak saya itu gak suka matematika, Bu. Jadi pengennya kan anak saya itu pinter matematika gitu. Jadi saya bisa ngajari sendiri begitu. Ternyata dia senangnya seni gambar gitu, membuat karya-karya ya. Tapi ya karena alhamdulillah saya mengikuti guru penggerak Bapak Ibu, akhirnya saya nggak maksa. Kalau dipaksa ini mungkin kepalanya nanti itu pecah. Pecah. Jadi saya arahkan, saya leskan gambar gitu. Saya soalnya kalau ngajari gambar ya nggak bisa. Jadi kalau saya ngajari gambar ya nggak bisa. Senangnya main bola ya saya leskan bola begitu. Nah, itu artinya kita tidak memaksa. Kalau memang memaksa sholat ya tidak apa-apa Bapak Ibu, karena itu kewajiban ya, bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Jadi kalau maksa sholat nggak mau sholat ya itu kita paksa nggak apa-apa. Ngerti nggak Pak Ustaz? Laki-laki perempuan. Kenapa? Laki-laki. Tari jalanan pura dikit ya. Kalau ya betul saya nggak berlari. Kalau tari remo bagaimana tari remo? Oh, bisa jadi. Baik Bapak Ibu, itu adalah beberapa miskonsepsi yang harus kita ubah ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada beberapa perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kalau menurut stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi dianggap sama, siswa itu sama. Saya jelaskan dengan cara yang sama. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol mempercayai bahwa realitas kita, kebutuhan kita itu berbeda. Makanya kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi kita berikan pembelajaran yang berbeda-beda kepada anak kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi begini ya Pak Ibu. Jadi orang itu kadang kan orang itu selalu merasa dirinya benar ya. Meskipun salah, merasa benar. Karena apa? Yaitu tadi, karena memiliki gambaran yang berbeda Bapak Ibu. Termasuk siswa kita. Saat siswa kita melakukan kesalahan, jangan langsung dianggap mereka salah. Kita harus tahu dulu sudut pandang mereka. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Jadi kita harus gali. Jadi jangan langsung, oh siswa ini kok misalnya kok jotos-jotosan ya Bapak Ibu. Jotos itu mah dengan tahunnya si A jotos si B, padahal nggak tahu itu tadi asal mulanya, langsung aja si A dihukum. Kenapa kok jotos? Wes, ayo lari lapangan 10 kali. Nah, itu namanya tidak
menelusuri tentang sudut pandang anak tersebut. Kenapa kok dia sampai jontos? Itu harus kita telusuri. Karena apa? Sebenarnya setiap anak itu ya tadi anak itu nggak ada yang bodoh. Yang kedua, tidak ada anak yang nakal. Kita harus bisa memandang mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, sebenarnya mereka itu sedang apa ya? Sedang ingin memenuhi kebutuhannya, tapi mereka tidak tahu caranya. Jadi mereka tidak tahu caranya. Nah, tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, menuntun mereka supaya mereka tahu cara yang benar. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya kalau jenengan menganggap yang saya anggap benar, berarti orang lain juga harus benar, harus menganggap seperti itu. Nah, itu miskonsepsi. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi ya itu tadi, setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Jadi kita itu, jangan kalau ada orang, ya itu tadi, melakukan kesalahan itu pasti dia punya alasan. Kita harus menelusuri dulu, kenapa kok seperti itu. Kalau memang benar-benar salah, baru kita nanti punya punya hak untuk menuntun kalau anak kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini semua perilaku memiliki tujuan, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi setiap perilaku anak kita itu punya tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya itu sebenarnya itu satu, untuk memenuhi kebutuhannya. Itu nanti saya jelaskan di belakang. Jadi kebutuhan itu ada 5. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan. Jadi mereka itu butuh kasih sayang. Kadang anak jahil ya Bapak Ibu, mereka itu jahil karena mereka itu ingin mencari perhatian. Nah, jadi coba kalau saat mencari perhatian itu kepalanya dielus-elus sama Bapak Ibu guru, pasti mereka langsung nunduk dan mereka merasa bahwa saya ini disayang guru. Insya Allah Bapak Ibu, dia akan berubah. Jadi kalau kita sentuh dengan kasih sayang, insya Allah juga mereka akan tersentuh hatinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga salah. Yang benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Monggo ke Lilara. Bestie saya. Ini bestie saya. Pak Santo, bagaimana? Minta cipika-cipiki. Mika, bagaimana? Anaknya sehat? Kalau diajak diskusi. Aduh, banyak sekali yang perhatian sama Mika. Oke. Intermezzo. Baik, saya lanjutkan ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan itu sebenarnya adalah bujukan gagal. Yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus saat ini mengembangkan kolaborasi. Seperti ini ya Bapak Ibu, ini adalah kolaborasi. Kita berkolaborasi bersama. Kemudian yang terakhir, mode berpikir menang kalah. Nah, jadi ada menang, ada kalah. Yang benar itu adalah mode berpikir menang-menang. Jadi semua kita menganggap semua anak kita itu bagus semua. Jadi seandainya ini Bapak Ibu ya, anak kita itu membuat gambar misalnya. Kan ada yang pintar gambar, ada yang nggak pintar gambar. Alangkah baiknya Bapak Ibu, yang dipuji
puji itu bukan hanya yang gambarnya bagus saja. Jadi bahkan yang gambarnya terjelek pun itu tetap kita puji. Jadi semuanya mendapatkan pujian. Di situ nanti anak akan merasa oh bahwa dirinya dihargai. Jadi merasa dia itu juga menang terhadap apa yang sudah mereka usahakan. Jadi kalau seperti saya ini kan nggak bisa gambar. Kalau disuruh dipaksa seperti apa ya hasilnya ya kayak gitu. Dulu kalau SD ya gambar dua gunung, terus dua gunung ada rumahnya. Ternyata murid saya ya begitu sekarang. Kok senangannya baik gambar dua gunung. Nah sekarang Bapak Ibu saya mau bertanya nih, apa itu disiplin? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa itu sebenarnya? Disiplin menurut pandangan Bapak Ibu ini, menurut tanggung jawab. Apa mana Bapak Ibu? Mengikuti aturan yang ada, tanggung jawab mengikuti aturan yang ada. Terus apa mana Bapak Ibu? Ajak namanya. Ajak itu berarti istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan kebaikan tentunya ya Bu. Istiqomah dalam melaksanakan sesuai aturannya gitu ya Bapak Ibu. Taat patuh. Jadi harus taat, harus patuh begitu ya. Nah, disiplin itu Bapak Ibu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Jadi bukan mengacu pada peraturan. Jadi tetap disiplin di sini diharapkan disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Atau kalau kata kita itu punya motivasi intrinsik gitu. Jadi harus punya motivasi intrinsik. Jadi disiplin di sini itu adalah tanggung jawab ya, terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi sesuai dengan nilai yang mereka yakini, bukan sesuai dengan peraturan. Jadi diharapkan Bapak Ibu di sini anak-anak itu bisa melaksanakan disiplin diri itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dan itu bukan paksaan dari kita. Disiplin itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, itu adalah tugas berat kita Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan disiplin, tapi itu bukan disiplin yang semata-mata hanya tentang kepatuhan. Tapi disiplin itu ada pada dirinya. Jadi dia itu memang melakukan hal tersebut karena memang dia meyakini bahwa itu adalah betul, itu adalah benar. Misalnya ini Bapak Ibu sendirilah ya. Bapak Ibu misalnya Pak Puji kalau datangnya jam 7 kurang seperempat. Pak Puji datangnya jam 7 kurang seperempat. Ada Pak Puji berarti saya harus datang jam 7 seperempat. Nah itu namanya disiplin karena ada Pak Puji. Kalau itu belum dikatakan disiplin positif Bapak Ibu. Itu disiplin yang muncul karena ada motivasi ekstrinsik, karena ada pengaruh dari Pak Puji. Ya disiplin diri di sini, disiplin positif itu diharapkan jenengan masuk pagi sebelum jam 7 itu karena benar-benar jenengan meyakini satu, karena datang tepat waktu itu adalah sudah tugas saya. Yang kedua, dengan datang tepat waktu itu saya harus bisa memberikan contoh kepada anak didik saya. Jadi itu nilai yang jenengan yakini. Jadi jenengan melakukan itu karena memang
jenengan pengen melakukan itu bukan karena seseorang, bukan karena peraturan. Nah, itu namanya disiplin positif. Namanya harus sesuai dengan motivasi intrinsiknya. Nah, nilai-nilai yang diyakini anak itu bisa dikatakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti yang akan diyakini anak-anak supaya dia bisa melaksanakan disiplin positif itu. Jadi, yang sekarang kita gaungkan ya setiap hari di kelas, setiap ada diklat workshop itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu itu juga merupakan contoh nilai kebajikan yang harus diyakini dan dimiliki oleh siswa, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak Ibu sudah hafal ini kayak sudah di luar kepala, melontok nih, sampai melontok setiap hari. Oke, sampai hilang. Oke, jadi ini yang diharapkan bisa menjadi keyakinan anak kita bahwa oh saya ini jadi pelajar harus beriman. Saya jadi pelajar itu harus berakhlak mulia. Kenapa kok harus beriman? Kenapa kok harus berakhlak mulia? Ini yang nanti kita akan diskusikan bersama dengan anak kita. Jadi anak kita tahu ya, mengapa kok harus beriman, mengapa kok harus berakhlak mulia, mengapa kok harus berkebinekaan global. Jadi jangan langsung anak-anak kalian harus beriman. Mungkin beriman itu bagaimana? Kenapa kok saya harus beriman? Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi kita harus di sini nanti kita akan menyusun sebuah keyakinan kelas. Dan di situ nanti ada diskusi. Nah, teori yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun pikirannya. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser ya. Yang pertama yaitu tentang penguasaan. Yang kedua bertahan hidup. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar anak kita Bapak Ibu. Nah, ini yang setiap anak pasti ingin memenuhi kebutuhannya ini secara tidak langsung Bapak Ibu ya. Jadi seperti tadi membuat kejahilan, itu sebenarnya dia itu ingin memenuhi kebutuhannya ini, ingin berikan kasih sayang. Nah, hanya saja mereka itu tidak tahu caranya. Makanya ini tugas kita ya Bapak Ibu, meluruskan jalan mereka, menuntun mereka. Nah, kita itu juga harus menghindari nih Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nggih Pak, wonten apa? Pasukan. Ice breaking dulu atau minum dulu monggo. Sambil minum sambil makan monggo Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia ini yang harus yang selama ini dilakukan oleh kita ya Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi selama ini orang melakukan peraturan itu sebenarnya ini untuk menghindari hukuman. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang benar atau yang salah Bapak Ibu? Yang benar atau yang salah Bapak Ibu? Yang salah ya. Jadi selama ini motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik Bapak Ibu ya. Jadi mereka itu melakukan perilaku sesuatu kedisiplinan itu hanya
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya mau melakukan ini supaya saya dipuji. Saya melakukan ini supaya saya dapat penghargaan. Ini yang merupakan motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang benar atau yang salah Bapak Ibu? Enggak, benar ya. Yang ketiga ini adalah yang benar. Jadi kita hindari yang dua ini Bapak Ibu. Yang kita gunakan adalah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi karena mereka melakukan disiplin karena mereka ingin melakukan hal tersebut karena sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Iya, kelas leres Bu, bukan leres. Jadi ikhlas. Sama daftar loh, Bu, kalau daftar. Tinggal nunggu panggilan ya. Karena ikhlas itu susah Bu. Pak, ilmu yang gimana ya? Kalau habis berapa kitab pun masih susah ilmu ikhlas itu. Ngomongnya enggak ikhlas. Tapi yang jeruan saya gruter ya. Oke, harus berproses. Harus berproses. Nah, konsep disiplin Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi selama ini disiplin itu hanya didasarkan supaya tidak mendapatkan hukuman dan yang kedua supaya mendapatkan penghargaan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi diharapkan anak kita itu dan kita sendiri, kita itu melakukan disiplin itu bukan karena ingin menghindari hukuman dan penghargaan. Karena apa? Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Karena ada hukuman, biasanya cenderung anak itu berbohong, tidak jujur. Jadi supaya supaya saya tidak dihukum, saya akan ngomong seperti ini saja. Bahkan itu bisa direncanakan. Nah, kalau dia itu ada hukuman seperti ini, murid menjadi rendah diri, merasa direndahkan karena ada hukuman, malu terhadap teman-temannya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang harus kita hindarkan. Dan sekarang ini juga kita banyak sekali kasus ya Bapak Ibu, guru-guru yang masuk penjara gara-gara memberikan hukuman kepada siswanya. Ya kalau ya ini sudah zamannya Bapak Ibu ya. Memang kalau kita melihat itu kan sangat miris ya. Miris kok kalau ada sampai wali murid itu berani sama guru sampai memasukkan gurunya kepada ke penjara. Nah, itu termasuk moralnya sudah menurun. Tapi kita juga harus menyadari dan membentengi diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi zaman kita sekarang itu sudah beda dengan zaman kita saat kita sekolah dulu. Jadi saya ingat sekali waktu saya sekolah itu SMP, mungkin Bapak Ibu yang SMP di SMP negeri. Nah, jadi kalau ada guru saya itu kalau mau ngetes musik, nah itu penggaris itu sudah di atas kepala atau di samping badannya. Kalau metek ini sampai salah langsung cetas. jangan keras. Insya Allah itu tujuan yang mulia. Hanya saja Bapak Ibu, sekarang itu sudah tidak boleh Bapak Ibu ya. Sekarang kita sudah tidak boleh menghukum anak kita dengan kekerasan. Kalau kita masih ngotot, kalau nggak digitukan anak itu malah melunjak. Ini yang jadi PR kita. Ini nanti kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana cara membuat anak itu
tidak melunjak, nurut tapi nurut keikhlasan dari dirinya untuk melakukan disiplin tanpa ada kekerasan. Nah, kemudian kita juga harus menghindari ini, penghargaan. Karena penghargaan itu tidak efektif. Jadi anak itu yang mendapatkan penghargaan itu selalu ingin dapat penghargaan, jadi gila penghargaan. Yang tidak mendapat penghargaan itu dia merasa terhukum. Beda, tapi beda ya, kecuali itu memang sengaja untuk perlombaan ya, beda ya Bapak Ibu. Perlombaan itu memang sengaja diadakan untuk adu kompetensi. Tapi kalau di sini yang kita bahas adalah saat terjadi pembelajaran di kelas kita, ya. Jadi untuk penghargaan itu juga tidak efektif Bapak Ibu. Jadi kalau memang ingin memberikan penghargaan, pujian, puji semuanya. Jadi ingin berikan penghargaan, anak satu dikasih jajan, kasih jajan semuanya. Nah, seperti itu. Itu supaya mereka tidak merasa, tadi benar kata Pak Alex ya, supaya tidak iri. Katanya Bu Sri supaya tidak cemburu itu. Betul sekali. Pak Alex. Saya mau jadi teringat-ingat Pak Alex. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Supaya kita bisa menerapkan disiplin itu sukses Bapak Ibu, kita memperlakukan konsekuensi, kemudian menggunakan restitusi. Tapi yang paling efektif Bapak Ibu itu adalah dengan restitusi. Nah, seperti apa nanti saya jelaskan di belakang. Nah, nanti saja ini sudah. Nah, penerapan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama menjadi penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Contoh penerapannya, menjadi penghukum. Contohnya misalnya, karena kamu tidak mematuhi peraturan, maka berdiri di depan kelas, berdiri di bawah pohon, di bawah tiang bendera, itu namanya penghukum. Jadi langsung menghukum. Jadi yang tidak mencari silsilahnya dulu, mencari tahu apa penyebabnya, langsung dihukum. Kemudian menjadi pemantau. Jadi pemantau ini cenderung begini Bapak Ibu. Jadi anak guru itu misalnya mengetahui anak itu bersalah, itu ditanya dulu. Nah, kira-kira kalau kamu melanggar ini konsekuensinya apa? Jadi sesuai dengan apa yang sudah disepakati pertama kali di kelas. Kemudian menjadi teman. Jadi teman ini kayak dengan kedekatan sebagai teman dulu. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apalah, begitu. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru sudah kecewa sama kamu. Kamu sudah membuat Bu Guru kecewa kalau seperti ini. Itu namanya membuat merasa bersalah. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini dengan kata-kata misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi manajer ini anak ditanya dulu, apa kesalahanmu? Kemudian apa yang membuat kamu itu melakukan kesalahan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu itu? Kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini mana yang paling bagus? Sebagai manajer, jadi kita itu diharapkan ini Bapak Ibu bisa menjadi manajer. Kalau memang sekali-kali membuat merasa bersalah, sekali-kali jadi teman, ya tidak apa-apa Bapak Ibu, atau pemantau. Tapi kita hindari ini ya Bapak Ibu, sebagai penghukum ini kita hindari. Jadi kita itu diharapkan menjadi manajer.
Nah, dalam memanajer siswa itu yang kita butuhkan itu nanti kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, ini keyakinan kelas. Saya mau bertanya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Mungkin? Bagaimana yang lain, monggo? Mengapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Mungkin Pak Ubed. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Oke. Kalau keyakinan biasanya dibuat guru sama. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Betul sekali Pak Ubed. Oke, jadi mengapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Nah, seorang itu akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena peraturan, tapi karena memang mereka meyakini. Jadi keyakinan itu betul sekali kata Pak Ubed. Keyakinan itu yang membuat bukan guru, tapi yang membuat adalah siswa bersama guru tentunya ya. Jadi keyakinan itu siswa yang mengusulkan, nah guru yang memberikan penguatan. Jadi di situ nanti ya ada tahapan-tahapannya ya. Jadi anak diminta untuk berpendapat dulu. Kira-kira supaya kelas kita ini kondusif, bagaimana apa yang harus kita terapkan di kelas kita. Tapi Bapak Ibu harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas itu diusahakan menggunakan kalimat positif. Jadi misalnya tidak datang terlambat, nah itu dihindari ya Bapak Ibu. Jadi diubah jadi kalimat positif. Kalimat positifnya berarti datang tepat waktu. Nah, gitu. Jadi jangan gunakan tidak datang terlambat. Terus misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah itu kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Itu dalam membuat keyakinan kelas diusahakan membuat kalimat positif. Nah itu yang mengusulkan adalah anak-anak. Jadi anak-anak sendiri. Jadi saya itu Bu membuang sampah pada tempatnya. Oke, terus ditanyakan ke anak-anak, bagaimana anak-anak? Setuju kalau membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Kalau bisa ditanya juga Bapak Ibu, mengapa kok kita harus membuang sampah pada tempatnya? Nanti anak menjawab, supaya kelas kita bersih Bu, supaya kita nyaman di kelas. Itu jadi mereka tahu alasannya. Mengapa kok saya harus membuang sampah pada tempatnya? Nah di situ akan muncul keyakinan pada dirinya. Oh iya, berarti saya harus membuang sampah pada tempatnya supaya kelas saya itu bersih. Kalau kelas saya bersih kan saya nyaman di kelas, begitu. Ini tadi sudah. Kemudian setelah ini ya Bapak Ibu, setelah keyakinan itu dibuat, itu keyakinannya silakan ditempel di kelas itu supaya diingat ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa, jadi jangan setelah dibuat ternyata tidak ada tindak lanjut. Jadi hampir sama dengan peraturan Bapak Ibu, cuman di situ beda di awalnya saja. Jadi di awal itu anak-anak diajak untuk membuat keyakinan tersebut sehingga mereka merasa punya tanggung jawab. Oh ini loh saya yang mengusulkan, ya saya harus bisa menjalankan. Nah begitu, karena mereka yang mengusulkan keyakinan tersebut. Kalau peraturan kan cenderung oh itu perintah gurunya begitu. Tapi beda ya, jadi ada bedanya di situ. Setelah dibuat nanti ditempelkan. Apakah keyakinan itu bisa berasal dari peraturan Bapak Ibu? Nggak bisa. Pak. Jadi kita bisa mengadopsi. Jadi misalnya kok sebelumnya kelas kita itu udah punya peraturan, itu
anak-anak bisa diminta untuk menganalisis dulu. Ini peraturan kita yang sebelumnya dulu. Kira-kira mana yang kita bisa gunakan atau kita yakini ya. Bisa ya Bapak Ibu. Setelah itu disusun baru ditempel. Oke, mau Bu? Apa perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Baik, terima kasih Bu. Luar biasa Bu Sri. Jadi untuk yang pertama Bapak Ibu, jadi ketika kita itu meminta pendapat anak kita, kemudian anak kita itu mengusulkan kesepakatan kelas, nah itu namanya kesepakatan. Jadi tadi lupa ya, saya nggak menyampaikan. Jadi yang pertama itu kita buat kesepakatan kelas dulu. Nah setelah kesepakatan terbentuk, baru kesepakatan itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan itu sudah kalau katanya Bu Bibi, ya Allah. Kalau kata Bu Bibi tadi sudah ajeng, sudah istiqomah, nah, itu nanti sudah bisa menjadi keyakinan kelas, sudah deal. Tapi Bu, meskipun sudah diyakini, apakah itu tidak boleh dirubah? Saged ya, kondisional. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di kelas tersebut. Jadi bisa diubah Bapak Ibu. Nah, yang terakhir di disiplin positif ini, di budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Dan ini yang menurut saya itu hikmahnya paling besar Bapak Ibu, yang nanti bisa kita terapkan kepada anak kita untuk melaksanakan segitiga restitusi. Karena selama ini kalau kita melihat anak yang bersalah, itu bawaannya kita itu cenderung untuk menghukum saja. Dia nama boten, alhamdulillah kalau boten. Karena saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Saya itu paling gak suka anak yang tidak disiplin. Jadi bawaannya kalau sudah melihat anak yang tidak disiplin, itu bawaannya pengen saya hukum. Nah sekarang saya sudah mengenal segitiga restitusi ini. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu apa itu segitiga restitusi? Adakah yang tahu Bapak Ibu segitiga restitusi? Ini dari segitiga restitusi itu nanti ada tahap namanya menstabilkan identitas. Ini. Nah, jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu sekatan Bu Ika sekatan. Segitiga restitusi itu sebenarnya adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah kita yang kita gunakan supaya anak kita itu bisa memperbaiki dirinya, kemudian kembali ke kelompoknya menjadi pribadi yang berkarakter, yang kuat karakternya. Jadi dia itu setelah melakukan restitusi dengan kita, dia itu bisa kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih baik. Nah, itulah tujuan utama dari restitusi. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita itu melihat anak itu bersalah Bapak Ibu, biasanya kalau anak itu kan melakukan kesalahan, misalnya apa ya, jotos-jotosan sama temannya ya, mukul temannya, betul Bu ya, kok eriknya jotos ya. Misalnya memukul temannya, kita kan lihat A memukul si B, kita langsung memandang, oh si A ini pasti yang salah. Nah itu dihindari ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita melihat itu si A dan si A itu memukul si B, kita panggil dulu si A. Coba si A kesini atau Andi sini ya, Bu Guru mau bicara sebentar. Kita stabilkan identitasnya. Jadi kita ibaratnya wong Jawa bilang itu dilerem-leremi sik, dilerem-leremi supaya dia bukan gredeg. Jadi orang anak
dipanggil gurunya itu wis diwedek terus disorak kancane tekan guru. Ala, coba kan bisa. Ala, wis disorak kancane karo tekan guru wis diumpet-umpeteni ngono, Bu. Ala, diceluk diopakno ngono ya, Bu. Nah, itu yang harus kita stabilkan Bapak Ibu ya. Jadi kita stabilkan dengan kata-kata yang membuat dia itu tenang. Misalnya, tidak apa-apa, tenang di sini dulu ya, tidak apa-apa. Setiap anak itu pasti melakukan kesalahan. Tidak ada anak yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan itu. Itu ngedem-ngedemin loh Bu. Kemudian baru kita validasi supaya dia apa? Distabilkan itu supaya dia tenang dulu, tenang. Kalau sudah tenang, baru ditanya ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya di validasi tindakan yang salah ini, kita tanyakan alasannya. Mengapa kok tadi kamu mukul si B? Itu Bu, saya diejek. Diejek apa? Itu nama bapak saya dipanggil-panggil. Biasanya lagi gitu ya Bapak. Oh, dari zaman saya SD sampai sekarang, lo aneh Bu, SD itu podo Bu. Lo oh itu padahal termasuk pembulian ya. Jadi kita tanya dulu alasannya seperti ini. Oh seperti itu. Oh pantas kamu kok marah. Saya jadi kamu juga akan marah-marah seperti itu. Tapi kira-kira, nah baru kita masuk ke ini, menanyakan keyakinan. Kira-kira perbuatan tersebut kalau mukul teman itu benar atau salah? Oh, salah Bu. Itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Bu. Keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Misalnya menyayangi teman, misalnya seperti itu. Oh, iya. Berarti yang kamu lakukan tadi sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, di situ anak akan mengatakan bagaimana dia memperbaiki dirinya. Jadi dari kesalahan itu dia akan mengungkapkan solusi supaya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, oh saya nanti Baik Bu, kalau diejek orang tua saya akan misalnya lapor kepada bu guru begitu, atau menasehati dia begitu. Jadi dia itu tahu solusinya dari dirinya sendiri. Dia memperbaiki diri, motivasinya itu dari dirinya sendiri, bukan dari kita Bapak Ibu ya. Jadi semuanya itu dari siswa sendiri. Itulah yang namanya nanti anak itu tergerak untuk melakukan perbaikan, melakukan disiplin positif, itu mendapatkan motivasi intrinsiknya. Jadi dia itu memang ingin melakukan hal tersebut karena dia meyakini bahwa hal tersebut adalah benar Bapak Ibu. Nah, sekarang supaya kita bisa lebih memahami segitiga restitusi Bapak Ibu mau saya ajak untuk praktek segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu bersedia? Ini saya ada gambaran ya Bapak Ibu. Bisa nanti bergandengan, misalnya simpan. Ini Pak Ibu dengan Pak Alex Hansen. Oh ini bisa mungkin Enggak Bu. Nah itu ada 3 kasus Bapak Ibu, nanti tolong dipraktekkan di sini. Nanti tolong ada porsi 2 di sini ya Bapak Ibu. Jadi ada yang jadi guru dan ada yang jadi siswa. Monggo Bapak Ibu bisa didiskusikan terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dipraktekkan di depan. Atau mungkin mau langsung
Yang mau praktek, monggo. Sosial drama. Mas Dimas, Mas Dilan. Monggo Bapak Ibu. Ya, dibaca dulu Bapak-bapak. Kalau cewek lah ya. Siswa cewek, siswa cowok. Ya, satu. Yang real biasa ditemui baik kelas. Jadi nanti ditentukan ada yang jadi guru, ada yang jadi siswanya gitu ya Bapak Ibu. Iya masalah ini. Iya masalah. Sesuai dengan kasus tersebut. Iya aku ulangan itu. Apa kejadian itu Pak? Kejadian nek soal siswa dalam diskusi bu tapi turut-turut mau terus amine guru itu. Tapi memang terbukti Bapak Ibu. Jadi setelah saya sering melakukan restitusi ini pada anak didik saya Bapak Ibu, mereka itu cenderung mau melakukan keyakinan atau kalau sekarang dikatakan peraturan itu melakukan disiplin ya, melakukan kedisiplinan itu sudah tidak diperintah lagi. Jadi mereka itu cenderung memang mau melakukannya. Jadi mereka sadar mempunyai motivasi intrinsik sendiri. Jadi kita sudah nggak ngotot-ngotot lagi untuk meminta anak melakukan disiplin. Lebih ringan lah. Jadi kita melakukannya juga enak, enjoy. Dan di sini saya juga berlatih sabar Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali. Dari dulu itu saya itu merasa bahwa kelemahan saya itu saya tidak bisa bersabar. Jadi saya itu emosian, terutama terhadap anak yang melakukan kesalahan. Dan setelah saya itu menghukum atau memarahi anak, itu saya mesti nangis Bapak Ibu. Jadi saya itu menyesal. Dan itu berulang kali saya lakukan. Akhirnya sekarang saya punya obat Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi ini. Saya sudah dilatih untuk sabar. Jadi saya lebih enjoy untuk menghadapi anak-anak yang memang tidak melakukan kedisiplinan. Jadi saya memandang mungkin ada alasannya. Ini jadi harus cari tahu dulu. Ini kenapa mereka melakukan ini? Cenderung lebih bersabar lah. Terus hubungan kita dengan anak-anak juga lebih baik lagi. Anak-anak lebih terbuka, jujur, banyak pokoknya manfaatnya Bapak Ibu. Monggo, sinten? Bu Lestari, monggo Bu Lestari. Ayo Bu Lestari. Pak Alex, bagaimana Pak Alex? Oh Pak Alex. Pak Alex nanti. Saya nanti diajari tepuk pramuka juga. Saya kan sering ketemu Pak Alex sama Pak Santo gitu. Dalam? Sangat-sangat membina pramuka ya Pak. Saya tadi sebelum kesini juga ngajar pramuka dulu Pak. Kalau Bu Dwi nggak pakai baju pramuka. Ngajar pramuka nggak pakai baju pramuka. Tepuk pramuka. Tapi luar biasa Pak Alex kalau ngajari anak-anak ya. Makanya prestasi di bidang pramuka juga banyak. Tentunya dukungan dari Bapak Ibu guru sepenuh yang luar biasa.
dan Bapak Kepala Sekolah. Monggo. Atau salah satu saja Bapak Ibu, monggo sepasang mawon supaya kita apa ya, tahulah secara nyata penerapan segitiga restitusi ini. Ada yang jadi guru, terus yang satu jadi murid. Dalam hal apa tersebut? Nah itu perlu direstitusi Bu. Oh ya. Oke, sakit Bu. Untuk suami juga bisa Bu. Bukan hanya untuk guru, untuk suami dan untuk istri di rumah juga bisa. Ya misalnya anaknya mau pulangnya malam, tengah malam, jangan langsung digedor pintunya. Ditanya dulu, kenapa ya kok pulang malam? Sambil dielus-elus. Jalan apa? Mati mau. Oh, ya mau tenang. Kuat lagi gambar. Sudah ternyata Pak. Mau keputus. Keputus tapi jedai sudah. Iya, lumayan mari punya. Oh, tapi kayak bisa sana saja. Monggo, saya siapkan kursi di sini. Tahu kan ya? Anda adalah Bu Lestari. Monggo. Terus diusahakan ya Bapak Ibu untuk melakukan restitusi itu duduknya berdampingan saja, jangan depan, karena katanya kalau depan itu membuat anak menjadi sangat takut. Jajaran pendekatan.